Halo guys, selamat datang di Bincang Santai di Balik Jendela. Saya Abel Bena Priyatama bersama teman saya, Nopalur Iman, akan membahas tentang inovasi pendidikan dalam era digital. Seperti yang kamu tahu ya nih Nopal, pendidikan di era digital itu kan berkembang sangat pesat ya. Bagaimana tanggapan kamu akan hal tersebut? eh dari saya sendiri sih, kan emang teknologi kan sekarang makin maju ya, pendidikan juga harus ikut-ikut maju lah Iya. ya. Apalagi kan kemarin sempat corona nih Sempat ya. terjadi pandemi Ya, lah ya. Indonesia kena wabah corona, jadi semua siswa mahasiswa ataupun santri lah yang lain yang kerja itu harus online ya, terpaksa harus online. Yang tadinya nggak punya gadget atau nggak tahu teknologi jadi tahu kan, itu kan dikarenakan apa, online ya. Iya. Dikarenakan online menjadi semua platform yang pembelajaran darinya tatap muka jadi online, jadi classroom, jadi zoom, tugas-tugas kirim lewat Gmail atau kita tugas dari apa, dari link lah ya. Jadi semuanya serba online lah sekarang ya. Ngomong-ngomong nih ya, saya dengar Nopal itu pernah mengalami pendidikan di lingkungan pesantren ya. Coba bisa ceritakan sedikit gak bagaimana pendidikan di pesantren itu waktu Nopal masih di sana? Ya, saya pesantren itu kan SMA. Kebetulan tuh pas saya masuk pesantren itu masih ada wabah corona ya, masih ada corona. Jadi kan pesantren terpaksa harus online ya, harus boleh bawa HP itu kan. Jadi dari santri ya yang emang nggak tahu, mungkin nggak tahu HP atau gadget ya, jadi ya kita dari pendidikan sekolahnya itu harus online ya. Ya terpaksa harus online. Tapi bukannya di pesantren nggak boleh bawa HP ya? Seperti yang kita tahu nih ya, apabila ada murid atau mahasiswa atau apalah yang membawa HP dan ketahuan oleh pengawas pesantren lah ya, Pengurus maka HP tersebut kan akan ditah gitu. Bagaimana itu? ya. Dari tanggapan saya sih emang bener sih ya. Kan pesantren emang terkenal nggak boleh bawa gadget, atau emang bener-bener pendidikan tuh nggak boleh ada tentang teknologi lah. Mungkin kalau ada yang teknologi emang pesantrennya mengikuti Perkembangan ya, zaman. mengikuti apa ya, kemajuan dari teknologi lah ya. Karena kemarin corona jadi kan semua santri jadi boleh bawa HP gitu ya, buat pendidikannya ya. Emang dari sekolahnya itu disuruh apa, belajar dari rumah ya, dari online ya. Dari segi sekolahnya sih emang disuruh online, jadi ya ikut online. Itu pas pembelajaran online itu kan menggunakan gadget ya. Iya. Itu full apa selama satu hari itu di apa boleh memegang gadget gitu atau bagaimana? Kalau santri sih emang nggak maksimal ya. Maksimal lah. Ya jadi kayak umumnya ya, nggak umum sih, emang santri nggak boleh, karena kan ada kegiatan yang lain ya, yang harus nggak, emang santri kan nggak ada teknologi. Jadi emang apa ya, make digital atau gadgetnya itu emang dibatasin sampai ya, selesai sekolahnya. Ya sampai sekolah. Jadi ketika sekolah sudah selesai itu tidak boleh ada lagi yang memegang HP gitu. Ya benar, nggak boleh lah, kan kita ada kegiatan yang lain ya, mungkin ngaji ataupun apa gitu lah. Itu HP-nya itu dikumpulkan atau ditaruh disimpan di sendiri gitu? Biasanya sih disimpan sih, dikumpulin ya, dikumpulin ke pengurus, nanti disimpan oleh pengurus. Pada saat itu ya ada manfaatnya nggak sih dalam pembelajaran online itu? Pemanfaatannya ya baik ya, justru sangat banyak lah, sangat membantu santri. Karena apa ya, ya kan banyak mungkin dari santri sendiri kan apa ya, kurang tahu tentang teknologi. Dari teknologi mungkin
apa ya, dari yang lama di pesantren nggak tahu teknologi, ya tahu Jadi- sih, jadi- ya jadi tahu lebih HP tahu lah cuman ya. ya jadi lebih tahu mendalam tentang apa sih gadget teknologi, apa ya, barang-barang digital tuh gitu. Oh jadi tahu itu. Tapi kan ya pesantren juga lebih apa ya, lebih enak, lebih dalam mengerjakan cepat ya. Kan kayak contohnya nih, santri kan biasanya yang dapat apa, dapat mungkin PR ya, bisa disebut PR. Kalau pesantren kan berarti PP, pekerjaan pesantren ya. Itu kan kalau santri ngerjain kan, kalau kalau nggak besok ngerjainnya tuh lihat temen, kalau nggak kita baca-baca lah. Tapi kan karena emang teknologi maju ya, jadi pendidikan ikut maju, bisa lihat lewat HP ya, bisa searching ya, googling ataupun ChatGPT, AI ya. Lagi pula kan sekarang berkembangnya AI ya. Iya. AI sangat pesat banget, jadi Parah sih ya. makin mempermudah lah ya. Pengaruh parah buat pendidikan sih ini kalau tentang digital ya. Terus ada kesulitan gak sih pada saat pembelajaran online itu, terutama pas di pesantren itu? Mungkin kalau kesulitan sih karena keterbatasan ya, Keterbatasan pemakaian, jadi buat santri sih nggak maksimal. Oh iya, maksudnya. Paling ya seperti tadi sih, emang teknologi maju bisa searching gitu, tapi santri nggak bisa maksimal. Nah, lalu dengan sinyalnya bagaimana dengan sinyal? Aman apa enggak? Sinyal ya, sinyal sih aman gak aman tetap harus aman lah. Harus aman lah. Ya. Dipaksakan lah ya. Ya dipaksa. Nggak mungkin juga orang main HP kan apa, nggak ada sinyal kan pasti nggak enak lah, pasti lemot ya, ngapain sih pakai HP gitu, mending ganti kartu aja ya. Biar lancar. Memangnya pihak pesantren itu tidak menyediakan wifi atau internet gitu? Penyediaan wifi ya, sebenarnya sih ada, cuman kalau dipakai banyak kan bisa lemot, jadi apa sih, nggak enak lah kalau banyak. Jadi sama aja lah ya. Satu wifi dipakai 1000 orang kan nggak mungkin. Jadi lemot gimana gitu. Terus kalau kayak perangkat teknologinya gitu, dari komputer atau apa gitu, pesantren juga menyediakannya gitu ya? Kalau pesantren mungkin pesantren enggak ya? Iya enggak. Paling dari pihak sekolah doang sih. Pihak sekolah kan paling biasanya ada apa, ya ada komputer lah, nggak mungkin sekolah nggak ada komputer. Ada tapi untuk beberapa ya, untuk biasanya beberapa doang. Iya biasa gitu. Lalu untuk solusinya ada nggak ya, biar pembelajaran online ini lebih efektif? Dari solusi ya buat pembelajaran, mungkin sih nggak apa ya, nggak setiap hari online ya. Dari pas kemarin corona itu kan sempat ada sistem rolling sesi ya, rolling ya sesi. Jadi mungkin dari satu kelas nggak mungkin maksimal karena waktu itu kan emang nggak bolehin ya, pandemi, jadi nggak boleh maksimal semua masuk. Jadi yang absen ganjil mungkin hari Senin berangkat ataupun gantian setengah hari ya gitu. Ya pokoknya kloter atau sesi gantian gitu. Mengenai rolling itu ya kan, itu ada keterbatasan ya antara interaksi sosial. Nah, bagaimana itu? Apakah masih bisa itu berinteraksi sosial ya, tidak canggung gitu saat bertemu yang beda sesi karena sudah lama gitu bertemu kan? Seperti yang kita tahu pandemi itu kan 2 tahun nih. Iya. Pandemi 2 tahun. Canggung nggak pada saat itu? Mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Ya. Kami itu masuk kelas berapa ya? Kelas 11. Udah nggak pandemi, itu udah normal, udah yang tatap muka ya. Kita seharusnya kelas 11 itu udah apa? Udah solid, udah kenal, itu jadi canggung lah kayak orang baru kenal ya. Jadinya gimana ya, kayak ya nggak bisa relax lah, masih canggung-canggung dikit ya. Terus harapannya apa nih untuk pembelajaran
digital di masa yang akan datang. Harapannya Tentang pendidikan di era digital ini. Untuk era digital sih mungkin Harapannya. ya teknologi boleh maju tapi jangan lupa dengan pendidikan ya, karena kita juga pendidikan itu perlu Agar kita tidak ketinggalan juga ya, biar mungkin nggak ketinggalan dari canggihnya teknologi. Terus kita tahu etika, kita dari pendidikan juga kita tahu etika, tahu gimana sih cara kita menghargai, menghormati yang lebih tua ataupun teman yang lebih kecil itulah. Terutama juga untuk para pengajarnya ya. Harus siap ya, berkembang lah ya, di zaman yang. Jadi berkembangnya itu nggak di teknologi doang lah, kita harus perlu pendidikan buat kita itu apa ya, buat diri sendiri lah, biar tahu bahwasannya jadi kita tahu caranya interaksi, etika, komunikasi ataupun yang lain lah. Walaupun di tengah gempuran teknologi pendidikan di era digital ini ya. Lalu sebelum berakhir nih ya, ada pesan-pesan kah untuk penonton yang nonton? Pesan buat penonton. Lihat kamera nih. Apa ya? Untuk pesan sih buat yang pertama buat diri sendiri aja sih. Buat kalian yang mungkin mengikuti akhir zaman, nggak akhir zaman sih, lebih ikut teknologi, perkembangan teknologi itu yang saya harapin sih bisa bisa mengembangkan teknologi ini di era pendidikan yang emang semakin mengecil ya. Jadi kita berpendidikan untuk mengembangkan teknologi menjadi positif ya, buat kolaborasi, buat sebuah karya. Lah. Jadi nggak ngikutin teknologi doang lah. Mungkin itu aja sih ya. Itu aja ya. Ya, itu aja. Ya, begitu aja teman-teman bincang-bincang santai kita bersama Noval. Kita akhiri saja sampai di sini. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bincang-bincang lagi. Selamat tinggal semuanya.